Kedaulatan ya dalam kerangka judul besar tentang cita demokrasi dan demokrasi. Kedaulatan atau sovereignty itu merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan negara atau state. Dari segi bahasa, kedaulatan itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yaitu kata daulat dan daulatan, yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran kekuasaan. Dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab klasik, kata daulah ini dipergunakan hanya 2 kali di 2 tempat, yaitu dalam Quran surah ketiga ayat 40 yang mempergunakan bentuk kata kerja nuda wiluha ya, dan dalam Quran surah 59 ayat 7 mempergunakan kata kerja daulatan beredar ya. Jika diperhatikan ya, selain itu dalam sejarah ya, istilah sejarah pergunakan istilah pengertian dinasti, rejim politik ataupun kurun waktu kekuasaan. Perasa seperti daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbasiyah, daulah Bani Fatimiyah dan lain-lain biasa dipakai untuk maksud menuju kepada pengertian dinasti atau rejim politik itu. Yang dimasukkan dengan daulat Bani Umayyah misalnya adalah dinasti yang berpusat di Syria yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada akhir abad ke-6 dan sejak itu terus berkuasa terus-menerus. Daulat berarti dinasti, sedangkan Bani berarti bangunan keluarga, dan Umayyah adalah nama yang diambilkan dari nama keluarga sendiri, yaitu Muawiyah. Demikian pula dengan sebutan daulah Abbasiyah, daulah Utsmani dan sebagainya, semua menunjuk pada pengertian kurun waktu dari dinasti kekuasaan. Dengan demikian perkataan kata pengertian kata kedaulatan dalam makna klasik berkaitan dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi baik di bidang ekonomi maupun terutama di lapangan politik. Akan tetapi dalam kaitannya dengan makna kekuasaan bersifat tertinggi itu terkandung pula dimensi waktu dan proses peralihan sebagai fenomena yang bersifat alamiah. Pandangan seperti ini terdapat pula dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang lahir atau masih hidup 1332 sampai 1406 ya, mengenai naik tenggelamnya kekuasaan negara-negara dalam sejarah manusia. Sebagaimana ditulis dalam mukadimah, muncul dan tenggelamnya negara-negara atau kerajaan-kerajaan di masa lalu atau yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan al-daulah itu merupakan tuntutan alamiah sangat rasional. Pandangan Ibnu Khaldun inilah yang sebenarnya mempengaruhi Niccolo Machiavelli yang lahir dalam kurun 1461 sampai 1527 atau yang lahir lebih kurang 63 tahun setelah Ibnu Khaldun wafat ketika menulis karya monumentalnya El Prince. Buku El Prince ini seperti mukadimah juga mengungkapkan teori yang sangat mirip mengenai naik tenggelamnya negara dalam sejarah umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan yang berkembang di timur sebelumnya pernah turut terbawa serta ke Eropa bersama dengan pengaruh pemikiran-pemikiran kaum muslimin ke Eropa pada abad pertengahan sebelum munculnya gerakan Renaissance. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut, gagasan kedaulatan itu sendiri di dunia barat mengalami pula perubahan dan perkembangan sendiri. Ide kedaulatan dikembangkan atas dasar pemikiran berkenaan dengan konsep-konsep kekuasaan yang bersumber kepada pemikiran Yunani dan Romawi. Bahkan ketika gagasan kedaulatan diadopsi ke dalam bahasa dan kebudayaan politik masyarakat Melayu Nusantara, ide kedaulatan ini sendiri sudah mengalami perkembangan pesat sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi. Karena itulah prasa-prasa daulat tuanku atau duli tuanku, raja, dan lain-lain menjadi istilah-istilah baku di lingkungan istana-istana para raja seluruh wilayah Nusantara yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu pada umumnya, khususnya di Pulau Sumatera. Prasa-prasa ini biasanya dipergunakan untuk raja, ratu, permaisuri, pangeran dan sebagainya yang secara filosofis
berisikan pernyataan dari orang yang menyebutkan bahwa sang raja atau pangeran berkuasa penuh atas dirinya. Dengan demikian, dalam pengertian klasik, konsep kedaulatan memang dipakai untuk menyebut kurun waktu kekuasaan dalam dinasti. Konsep tradisional mengenai kedaulatan juga dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang abstrak, tunggal, utuh, dan tidak terbagi maupun tidak terpecah-pecah, serta bersifat tertinggi dalam arti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disebut sebagai sovereignty yang berasal dari bahasa Latin sovereignus. Perkataan ini juga berkaitan dengan kata supreme dan supremasi. Dalam bahasa Jerman dan Belanda serta bahasa-bahasa Eropa lainnya, istilah itu diadopsi dan disesuaikan dengan lapal masing-masing bahasa, seperti sovereignty, sovereignty, sovereign, soveranus, summa potestas, maestas atau majesty dan sebagainya, yang diadopsi dari bahasa-bahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan bahasa Latin.